Aku tahu, kamu teleponan sama perempuan kan? Rin, cukup ya. Kamu tuh cuma salah paham aja, oke? Salah paham. Terus ngapain Om sampai sembunyi-sembunyi nelfon di luar gini kalau bukan nelfon perempuan? Om itu cuma telepon teman aja, udah. Om itu cuma mau menawarkan produk yang dibikin sama Mama. Masa iya teleponan sama temen harus sampai keluar-keluar segala? Ya berarti itu Om gak mau ada orang yang dengar pembicaraan kalian gitu kan? Ya biar Om gak ngeganggu Mama, udah itu aja, cukup. Stop deh. Semakin Om ngebantah, aku semakin yakin Om sembunyiin sesuatu dari aku. Aku tiap hari ketemu kamu happy banget. Emang iya? Iya dong, emang kamu enggak? Iya dong. Cantik banget. Makasih sayang. Kok mesra-mesraan gitu sama cewek? Pokoknya aku harus kasih tau Mama semua foto-foto ini. Supaya aku punya bukti atas kelakuannya Om Leon. Aku sih setuju-setuju aja Mama nikah sama Om Leon. Aku nggak setuju. Ma, aku tuh nggak pernah permasalahin Mama nikah lagi, tapi jangan nikah sama orang yang umurnya jauh lebih muda daripada Mama, Ma. Rin, kamu nih kenapa sih? Mama nih cuma pengen punya teman hidup yang untuk menemani Mama di sisa umur Mama ini. Ya tapi jangan sama orang yang umurnya lebih muda daripada Mama. Iya, Mama ngerti, Mama paham apa yang ada di pikiran kamu. Tapi Mama sama Leon itu saling mencintai. Aku nggak percaya seujung kuku pun kalau misalkan Om Leo tuh cinta sama Mama dengan tulus. Aku yakin dia cuma mau ngincar harta Mama doang. Rin, Mama tuh percaya sama Om Leon, dia nggak mungkin macem-macem. Tapi Kak, Om Leon tuh orangnya baik banget. Dan juga dia care sama Mama, bahkan sama aku. Makanya aku tuh setuju banget kalau Mama nikah sama Om Leon. Iyalah Sinta, dia baik sama kamu karena dia tuh ada maunya. Dia mau dapetin hati kamu biar dia bisa masuk ke keluarga ini. Tapi maaf ya, sampai kapanpun aku gak akan sudi dia jadi keluarga kita. Udah cukup, Erin. Apapun keputusan kamu, Mama tetap pada keputusan Mama. Mama akan tetap menikah dengan atau tanpa persetujuan kamu. Oke, kalau Mama maunya kayak gitu, harap Mama gak akan nyesel deh nanti. Akhirnya seorang influencer kecantikan tersukses dapat jodoh juga. Selamat ya Mbak Ana, Mas Leon. Terima kasih atas doa dan dukungannya ya. Mas Leon, gimana rasanya menikah sama influencer kaya? Yang pastinya sekarang saya jadi laki-laki paling bahagia. Siapa sih laki-laki yang gak bahagia mendapatkan wanita secantik ini? Mbak Ana, bocorin dong, habis pernikahan ini rencananya mau honeymoon kemana? Rencananya sih keliling Eropa. Seru banget tuh. Kita sebagai anak cuma bisa ngedoain yang terbaik buat Mama. Kalau emang Mama bahagianya sama Om Leon, kita bisa apa? Mau mereka udah nikah pun, dia bukan siapa-siapa yang aku. Balik kamu ke sana. Erin, buka pintunya. Ayo keluar, Mama pulang sayang. Erin. Cinta, Mama pulang. Oh iya sayang. Ini. Makasih ya Pak, oleh-olehnya. Iya sayang, sama-sama. Erin, ini buat kamu. Erin, jaga sikap kamu ya. Kenapa? Dia kan bukan siapa-siapa aku. Erin, kamu terima apa enggak? Dia tetap papa kamu sekarang. Enggak. Dan sampai kapanpun, aku gak akan sudi dia jadi keluarga kita. Erin, tunggu. Bener, aku gak apa-apa kok ya, oke? Tapi Erin nggak bisa begini caranya. Yaudah, sini. Tapi Erin tuh nggak bisa begitu dong sama kamu. Sayang, aku tahu. Aku ngerti kalau misalnya sekarang dia itu masih belum bisa buat nerima aku apa adanya. Aku janji sama kamu, aku akan berusaha supaya bisa meluluhkan hati dia. Oke? Erin harus tahu kalau keputusan aku menikah sama kamu adalah keputusan yang tepat. Sayang, dengerin aku. Aku berkomitmen nikah sama kamu. Anak kamu itu anak aku juga. Aku akan butuh waktu lama. Tapi aku yakin aku bisa kok. Percaya sama aku ya. Kasih. Udah tenang aja. Semua persiapan. Sama siapa sih?
Kayak ada yang ngomong dari belakang. Yang perlu kita lakuin sekarang itu cuma harus menunggu sampai Curigakan. Apain coba dia tengah malam teleponan sembunyi-sembunyi gitu? kamu dari kapan di sini? Om nggak perlu tahu soal itu. Yang perlu Om tahu, aku tahu Om teleponan sama perempuan kan? Rin, cukup ya. Kamu tuh cuma salah paham aja, oke? Salah paham. Terus ngapain Om sampai sembunyi-sembunyi nelfon di luar gini kalau bukan nelfon perempuan? Rin, dengerin Om, dengerin. Om itu cuma telepon teman aja, udah. Om itu cuma mau menawarkan produk yang dibikin sama Mama. Teleponan sama temen. Masa iya teleponan sama temen harus sampai keluar-keluar segala? Ya berarti itu Om nggak mau ada orang yang dengar pembicaraan kalian gitu kan? Ya biar Om gak ngeganggu Mama, udah itu aja, cukup. Stop deh. Semakin Om ngebantah, aku semakin yakin Om sembunyiin sesuatu dari aku. Lagian mana mungkin sih laki-laki muda kayak Om bisa cinta sama mama yang umurnya jauh di atas Om? Ada apa sih ini ribut-ribut tengah malam begini? Nggak tahu. Tanya aja sama dia. Perempuan mana yang ditelepon tengah malam kayak gitu? Sayang, dengerin aku, sayang. Kamu percayakan sama aku. Aku gak pernah bohong sama kamu, please. Kamu percaya sama aku, ya? Ya, aku percaya sama kamu. Mah, kok gitu sih? Erin, stop, kamu kurang ajar sama Om Leo. Mama nggak mau denger ribut-ribut seperti ini lagi. Kalau Mama denger, kamu Mama hukum. Jadi Mama lebih percaya sama dia. Orang baru di hidup Mama daripada aku, anak Mama sendiri. Mah. Kalau misalnya kamu mau ngelihat kebutuhan manusia di bidang ekonomi, kamu harus lihat lagi ke awal. Yang pertama itu ya, yang mendasar itu gampang. Yang pertama itu makan, minum, pangan, segala macam. Ini siapa? Dasar bohong. Bisanya ambil hati adik aku. Nggak tahu juga. Yaudah, kita lihat yuk. Bagus nggak? Sayang, mobil kamu bagus banget. Ini mobil baru kamu? Iya. Tapi ini bukan buat aku. Ini hadiah untuk kamu. Sayang, kayaknya kamu tuh nggak perlu ngelakuin ini buat aku. Buat sekarang aku masih belum butuh. Aku nggak bisa terima ya. Aku tuh nggak mau kalau kamu itu mengeluarkan uang begitu banyak. Cuma buat aku aja. Mas, uang aku ini sekarang kan uang kamu juga. Jadi aku nggak mau dengar penolakan dari kamu kalau aku memberikan sesuatu ke kamu. Ya? Keren deh. Akhirnya niat Om tercapai juga. Niat Om mau morotin Mama kan? Gak usah lah, so pura-pura baik kayak gitu. Capek tau? Erin, ingat nggak tadi malam Mama bilang apa sama kamu? Kamu harus bisa menghormati Mas Leo. Ya? Kalau nggak Mama hukum kamu. Tapi aku ngomongin fakta, Mah. Dan emang faktanya Mama itu udah bucin, buta sama cinta. Laluan kamu ngomongnya ya. Mama potong uang saku kamu. Loh, nggak bisa gitu dong. Tunggu, satu lagi. Kamu nggak boleh pakai mobil selain ke kampus. Mama larang itu. Oke? Ya udah sayang, biar aku ngomong sama Erin ya. Kamu tunggu di sini. Erin tunggu, Erin. Erin tunggu sebentar. Tungguin Om terus. Hei, kamu tuh kenapa sih? Oke, sekarang gini deh. Om akan kembalikan semua pemberian mama kamu. Biar kamu tuh percaya bahwa Om itu nggak seperti apa yang kamu pikirin. Mungkin aku bakalan percaya. Sorry ya Om, tapi aku makin kelihatan kayak bermuka dua. Dan Om lihat aja, bentar lagi apa yang aku omongin pasti semuanya bener. Erin tunggu Erin. Mas. Ya, Pak. Cinta nanya, ini gimana? Bener kamu bisa. Ada ini ya. Dia masih nomor 1 ya? Kita udah ikutin aja ya. Nilai Indonesia 7,9 ya. Itu kan mobilnya Om Leon yang dibeliin Mama. Ngapainnya malam-malam sih? Aku tiap hari ketemu kamu happy banget. Emang iya? Iya dong, emang kamu enggak? Iya dong. Kamu tuh cantik banget. Makasih sayang. Kamu sama siapa? Iya sayang. Kok mesra-mesraan gitu sama cewek?
Aku telepon dulu ya. Duh, jangan sampai aku ketahuan sama dia. Pokoknya aku harus kasih tau Mama semua foto-foto ini. Supaya aku punya bukti atas kelakuannya Om Leon. Lihat tuh, ada korban tabrak lari. Ayo teman, ayo. Sayang, kamu yang sabar ya. Sabar, kamu harus kuat. Dokter, gimana anak saya kondisinya gimana sekarang, Dok? Erin sudah melewati masa kritisnya. Tapi saya belum bisa memastikan kapan dia akan sadarkan diri. Sabar ya, sabar. Selamat siang, Selamat siang. Siang, Pak. dari keluarga Ibu Erin. Iya betul, Pak. Kami dari pihak kepolisian yang menangani kasus anak Anda. Ini sebenarnya kejadiannya bagaimana sih? Dan kenapa anak saya bisa ditabrak? Sekarang udah ketemu penabraknya, Pak. Kami belum mengetahui siapa pelaku. Kami hanya bisa memastikan kalau Erin adalah korban tabrak lari. Tapi Ibu tenang saja, meskipun tidak ada saksi mata atau kamera CCTV yang ada di sana, kami akan tetap berusaha menyelidiki siapa pelakunya. Pak, saya mohon ya, temukan segera pelakunya. Anak saya nyaris kehilangan nyawa loh, Pak. Baik Bu, kami permisi. Mari Pak. Bu, mari Pak. Mari, Pak. Iya, Pak. Dokter, saya boleh ketemu sama anak saya? Boleh, silakan Ibu. Iya, terima kasih, Dok. Sebentar. Erin saya. Erin saya. Bangun dong. Erin bangun, sayang. Erin kamu bangun ya. Erin, Mama mohon. Kamu nggak boleh kayak gini, kamu anakku. Kamu bisa sembuh. Mama nggak sanggup kalau kamu tinggalin Mama. Ayo nak, bangun ya sayang. Ya, Mama di sini. Ma, mata Kak Erin mulai kebuka, Ma. Erin ini Mama sayang, ini Mama. Kamu harus sembuh ya nak. Iya. Kamu ngomong apa? Erin kamu ngomong apa? Erin kamu bisa dengar Mama nggak? Erin kamu kenapa? Ini kenapa Mas? Ini Biar aku panggil dokter. Dokter! Dokter, tolongin anak saya ini kenapa? Dia sepertinya nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa dengar omongan saya, Dok. Bentar ya, saya periksa dulu. Jadi tolong semuanya tunggu di luar. Iya, Dok. Ayo sayang, kita keluar dulu ya. Ya tolong ya, Dok. Tolong. Dokter, sebenarnya apa yang terjadi sama anak saya? Kondisinya gimana, Dok? Maaf Bu, dengan berat hati saya harus sampaikan ini. Tapi menurut hasil pemeriksaan, menyatakan akibat kecelakaan yang Erin alami, saat ini Erin akan kehilangan pendengaran dan juga akan kesulitan dalam berbicara. Sabar, kamu yang sabar. Curigakan. Erin, Ngapain coba dia tengah malam teleponan sembunyi-sembunyi gitu? kamu dari kapan di sini? Om nggak perlu tahu soal itu. Yang perlu Om tahu, aku tahu Om teleponan sama perempuan kan? Erin, buka pintunya, Erin. Udah, sayang. Kamu yang sabar ya. Sekarang kita kasih waktu aja untuk Erin berpikir. Aku yakin sekarang ini dia masih belum bisa nerima kondisinya. Kamu yang sabar ya. Lakuin ini untuk Erin.
Aku kayak gini, semua gara-gara Om Leon. Ini aku bisa ngasih tahu Mama soal kecurigaan aku kalau Om Leon tuh punya perempuan lain. Kondisi aku malah berakhir kayak gini. Kayaknya kalau aku ngasih tahu Mama sekarang, Mama gak akan percaya deh. Karena HP ku yang isinya bukti itu hilang pas kecelakaan. Erin. Mama beliin handphone baru untuk kamu. Waktu itu handphone kamu kan hilang pas kecelakaan kan? Aku yakin deh, hilangnya HP aku pas kecelakaan itu bukan murni hilang gitu aja. Pasti ada unsur kesengajaan. Pasti dihilangin sama Om Leon. Kok kayak ada orang lewat sih barusan? Gak ada siapa-siapa loh di sana. Kakak kenapa? Kakak kenapa? Kita makan yuk. Kita makan. Semoga kakak cepat sembuh ya. Aku barusan cuma mimpi ya? Kenapa aku ragu ya kalau kejadian semalam itu cuma mimpi? Sayang, kamu kenapa? Kok bengong aja? Mikirin apa? Sebaiknya aku cerita nggak ya ke Mama soal semalam? Kan, sekarang kita belanja yuk. Sekalian refreshing. Daripada kamu di rumah. Ayo, mikirin yang enggak-enggak. Tunggu sayang. Kamu masuk ke dalam dulu. Kamu cari barang-barang yang kamu mau ya. Mama mau angkat telepon. Nanti Mama nyusul. Oke, sayang. Ya, halo? Iya, saya kan udah bilang. Udah disiapin aja semua untuk pengiriman. Langsung ke outletnya. Kok aku kayak ngerasa ada yang ngikutin aku sih? Mungkin cuma perasaan aku aja kali ya. Kok tiba-tiba ada jeruk sih di sini? Area buah-buahan kan di sebelah. Siapa? Ya udah kamu siapin yang rapi. Invoice-nya. Iya, kamu kirim. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa, Nak? Sayang, cerita sama Mama. Bilang sama Mama kamu kenapa? Ada apa? Ada yang jahatin kamu. Kenapa? Ini Mama di sini. Ada orang pakai baju hitam ngikutin aku, Ma. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, Nak. Dengerin Mama ya, lihat Mama. Ini mungkin cuma halusinasi kamu aja. Nggak ada siapa-siapa di sini, kamu nggak boleh takut. Mama di sini, Mama jagain kamu. Sayang. Gini dok, kenapa ya dok? Anak saya kenapa jadi parnoan begitu? Bu, di kondisi Erin saat ini mungkin saja diakibatkan trauma pasca kecelakaan yang hampir saja merenggut nyawanya, Bu. Karena sebagian orang bilang, di saat seseorang ada di masa kritisnya, dia itu merasa diambang antara hidup dan mati. Jadi saran saya, jangan ditinggal sendiri ya, Bu. Kasih Erin kegiatan yang positif. Oh iya sayang, kalau menurut aku solusi dari dokter itu betul. Yang sekarang kita harus lakukan, kita harus cari kegiatan untuk Erin. Biar dia ngerasa nggak sepi dan dia nggak hidup dalam ketakutan. Gimana menurut kamu? Iya, kamu benar. Sayang, aku boleh nggak kasih saran buat Erin? Ya boleh dong, kamu kan papanya. Emang apa? Gimana kalau misalnya kita cari guru private khusus buat Erin supaya dia tuh bisa belajar di rumah ya, sekalian ngisi waktu luang karena dia udah cuti kuliah. Gimana menurut kamu? Iya, itu bagus banget. Aku setuju. Walaupun Erin sikapnya begitu sama kamu, tapi kamu tetap mikirin yang terbaik untuk Erin. Makasih ya. Kamu kan sering bilang nih, kalau misalnya anak-anak kamu itu kan anak-anak aku juga, ya kan? Iya, Mas.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Ana. Selamat pagi. Cari siapa ya? Perkenalkan, saya Anggi. Saya datang ke sini karena melihat Mbak Ana sedang mencari guru les yang diumumkan di sosial media pribadi milik Mbak Ana. Apa itu benar? Iya benar. Saya ingin melamar posisi menjadi guru les itu Mbak. Karena suatu kehormatan jika saya bisa menjadi guru les anaknya Mbak. Karena sejujurnya saya adalah salah satu dari jutaan followers Mbak Ana dari dulu. Saya kagum dengan Mbak Ana, dengan berbisnis. Brand kosmetik milik Mbak Ana sekarang menjadi panutan saya. Terima kasih banyak atas pujiannya ya. Begini. Saya itu harus menanyakan pada kamu beberapa hal. Nah, kamu harus jawab pertanyaan saya itu. Untuk saya menentukan apakah kamu bisa menjadi guru les anak saya atau enggak. Baik Mbak. Kalau gitu silahkan masuk. Ya Anggi, jadi sekarang kamu saya terima jadi guru les anak saya. Terima kasih Mbak. Sinta sayang, sini. Mama minta tolong sama kamu, tolong panggilin Kak Erin sama Papa Leon ya nak. Sebentar ya. Nah ini dia. Mas, ini Iya, kenalin guru les yang akan ngajarin Erin nanti. Leon. Anggi. Ini Tante Anggi akan jadi guru les kamu. Jadi kamu mulai sekarang belajar sama Tante Anggi ya. Halo Erin. Saya Anggi. Kenapa aku ngerasa nggak asing ya sama wajah Tante Anggi? Kayak pernah lihat dari suatu tempat. Tapi di mana ya? Erin, kamu ngerti kan sama semua yang saya ajarin tadi? Sekarang kamu kerjain dari sini sampai sini, ya? Kenapa aku ngerasa nggak nyaman ya sama Tante Anggi? Kayak ada sesuatu yang janggal. Tapi aku nggak tahu apa. Haus banget lagi. Kok nggak disediain minum ya? Erin, kok kamu ikut ke sini? Aku nggak izin ngambil makanan sama minuman. Mama kamu juga nggak akan marah. Bukan nggak sopan. Erin, stok makanan di kulkas ini masih banyak. Lagian, kalau aku lapar dan haus, aku juga nggak konsen buat ngajarin kamu belajar. Ayo belajar lagi. Dia pikir dia siapa sih bisa seenaknya di rumah ini? Aku mau cek tren. Oh iya. Udah semua? Bagus. Oke ini. Ini kok gini ya? Ini jelek banget. Kemasan kayak begini jangan dipakai lagi. Kemasannya nggak layak. Jadi jangan sampai lolos quality control. Dan saya nggak mau ada lagi yang seperti ini. Mohon maaf Bu. Kalau yang itu oke. Bu, Kamu kenapa? aku nggak tahu nih. Tiba-tiba pusing banget gini ya. Kamu tuh kecapean. Terus sekarang kamu istirahat ya. Ada pesan. Apa lagi sih, ha? Ini obat buat kamu. Sayang, kamu itu jangan kerja terlalu keras. Kamu juga harus mikirin kesehatan kamu dong. Oke? Udah kok, udah tenang aja. Makasih ya. Ya, kalau bukan aku sekarang siapa lagi? Aku juga pusing mikirin Erin. Erin kan masih sakit. Iya, aku ngerti. Sekarang ini pikiran kamu tuh bercabang kemana-mana. Ya, tapi kamu juga harus mikirin kesehatan kamu. Kamu nggak boleh sakit, ya? Udah begitu perhatian sama aku. Itu tandanya kalau aku tuh sayang sama kamu. Aku mikir-mikir ya. Rasanya aku pengen istirahat dulu dari ngurusin perusahaan ini. Maksud kamu mau rekrut orang lain buat gantiin posisi kamu di perusahaan ini? Ya enggak dong, kan ada kamu. Aku nggak mungkin ngasih perusahaan ini ke orang lain. Nggak akan bisa ke-handle. Kalau kamu, aku yakin kamu bisa. Aku nggak mungkin bisa ngegantiin posisi kamu. Beneran, aku bener-bener nggak bisa. Ya aku, kamu pasti bisa. Kamu kan udah sering melihat aku handle perusahaan ini. Caranya bagaimana kan kamu tahu. Nggak ada yang bisa kecuali kamu. Aku percaya banget sama kamu. Cuma kamu yang bisa megang. Dan aku yakin perusahaan ini akan jadi lebih baik di tangan kamu.
Ya, mau ya. Oke. Iya, aku mau. Dan aku janji sama kamu, aku nggak mungkin ngecewain kamu. Makasih. Makasih ya, Mas. Aku yang terima kasih sama kamu. Lihat sekarang kamu minum obatnya ya. Ya. Rin. Tidur. Belum ngantuk, mah. Tadi gimana sama guru baru? Aku ngerasa gak nyaman sama dia. Ya mungkin kamu baru kenal sama dia. Lama-lama kamu juga biasa. Aku mau guru baru aja, mah. Gini ya, Mama ini udah seleksi beberapa guru, tapi nggak ada yang lebih baik daripada Anggi. Mama yakin pilihan Mama yang terbaik dan cocok untuk kamu. Udah, kamu tidur ya. Mama juga ngantuk. Ya, sayang. Ya, Ma. Tante Anggi pasti udah datang. Aku mandi dulu deh, beres-beres. Kok Tante Anggi belum datang? Apa dia telat ya? Kok pintu kamar Mama kebuka? Mama kan lagi nggak ada. Om Leo juga pasti ikut sama Mama. Gak mungkin kan Mama lupa nutup pintu. Siapa itu yang tidur di kamar Mama? Jam 7 malam? Tadi bangun jam 10, kenapa tiba-tiba udah semalam ini? Kok aku bisa ada di tempat tidur sih? Aku harus kasih tau Mama nih. Sayang, apa nggak sebaiknya kalau kita bangunin Erin dulu buat dia makan? Soalnya dari siang kayaknya dia belum keluar kamar deh. Udah nggak apa-apa, Mas. Biarin aja dia di kamar. Nanti kalau dia bangun juga dia keluar sendiri. Itu Kak Erin. Aku lihat tadi ada perempuan tidur di kamar Mama cuma pakai selimut. Perempuan siapa? Itu pasti perempuan simpanan Om Leon. Enggak, Rin. Nggak mungkin. Om Leon nggak mungkin punya perempuan simpanan. Erin, kamu tuh kenapa sih selalu fitnah Om, ha? Salah Om tuh apa? Lagian satu hari ini, Om tuh di pabrik loh. Jangan bohong. Oke, gini, kalau misalnya emang kamu nggak percaya, kamu boleh cek semua orang di sana. Silahkan. Rin, udah ya. Kamu nggak usah cari masalah. Tapi aku beneran ngeliat ada perempuan di kamar Mama tadi. Erin, udah Mama bilang jangan cari masalah. Kepala Mama pusing. Tolong dong, Rin. Mungkin itu kamu cuma mimpi kali. Gak mungkin, Ma. Udah ya. Kamu juga dari tadi kan tidur. Dari Mama berangkat sampai Mama pulang, kamu tidur. Dan Anggi juga nggak datang ke sini. Erin, gini. Lebih baik sekarang kita makan bareng-bareng ya. Apa benar aku cuma mimpi? Tapi rasa sakit pukulannya terlalu nyata kalau dibilang mimpi. Kuping aku kenapa? Sakit banget rasanya. Aku bisa dengar. Aku udah bisa dengar.
Tapi aku harus ngerahasiain ini dulu dari semua orang. Gimana? Kamu bisa kan ngerjainnya? Kebiasaan deh. Lagi-lagi dia seenaknya aja di rumah. Bisa kan? Kok Tante Agi dari tadi nggak balik-balik sih? Tante Agi pelukan sama siapa? Aku tuh kangen dong sama kamu. Itu kan Om Leon. Kamu tuh jangan keras-keras kalau ketawa. Nanti kalau ketahuan gimana? Ada yang denger? Kenapa Om Leon semesra itu sama Tante Agi? Kalau dilihat-lihat, mereka pasti punya hubungan spesial. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama perempuan yang tidur di kamar mama. Sayang, kapan aku bisa jadi nyonya di rumah ini? Kamu tuh yang sabar dong. Aku yakin kok. Sebentar lagi rumah beserta isinya tuh kan jadi milik aku, oke? Tapi harus nunggu berapa lama? Aku tuh udah gak sabar banget. Pengen cepet-cepet jadi nyonya di rumah ini. Oke, kalau gitu aku akan cari cara, aku akan cari alasan supaya Ana mau memberikan semua urusan perusahaan itu sama aku. Dia cuma tinggal diem di rumah. Gimana kalau dia gak percaya? Hei, dengerin aku. Kamu tahu kan, kalau Ana itu cinta mati sama aku. Jadi aku yakin cepetnya barang-barang di sini itu akan diganti dengan nama aku. Bagus sayang, aku udah capek hidup susah. Ya pokoknya kamu tenang aja. Pokoknya kamu minta apapun, kamu mau kemana, itu pasti bisa. Oke? Tuh kan feeling aku benar. Om Leon tuh gak cinta sama mama, dia tuh cuma mau ngejar hartanya mama doang. Udah dulu ya, aku gak bisa lama-lama. Nanti Erin curiga. Udahlah, tenang aja. Erin itu kan sekarang kamu tahu. Walaupun sekarang itu dia masih bisa ngelihat, aku yakin gak ada orang yang bisa percaya lagi sama dia. Ya tetap aja sayang, kalau dia ngadu sama Ana gimana? Ana itu percaya sama aku, dia tuh gak mungkin percaya sama anak yang gak guna, tau gak? Sebenarnya aku nyesel sih, seharusnya aku bikin Erin itu sampai meninggal waktu pas kecelakaan. Dan sialnya, dia masih hidup lagi sekarang. Dia udah tuli dan bisu. Jadi dia gak bakal bisa ngegagalin rencana kamu. Pinter banget sih kamu. Dasar jahat. Aku jadi gini ternyata gara-gara dia. Erin? 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 Ada apa? Aku haus, mau ngambil minum gak sengaja nyenggol. Aku gak nyangka Tante Agi ada main sama Om Leon. Pokoknya aku harus kasih tahu Mama. Tapi Mama gak akan percaya kalau aku gak punya bukti. Mama sekarang udah dalam pengaruhnya Om Leon. Aku mau ngasih tahu Sinta juga percuma. Dia juga udah percaya sama Om Leon. Aku harus cari bukti supaya Mama percaya sama aku. Erin? 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 Sekarang waktunya kita belajar. Aku gak enak badan. Ya sudah, sekarang kamu istirahat. Kita lanjut belajarnya besok ya. Erin mana? Kayaknya dia lagi nggak enak badan. Terus dia sekarang istirahat. Kamu yakin? Aku yakin, aku lihat sendiri kok. Lagian, sekarang ini kesempatan kita buat berduaan di rumah. Kayaknya Tante Agi udah pergi sama Om Leon. Ya udah, sekarang kita ke belakang yuk. Ayo. Akhirnya kita bisa bebas. Ayo sayang sini. Sekarang waktu kita udah bebas ngapain aja karena nggak ada lagi ngeliatin kita, oke? Kangen kamu? Wait, kacamata sama rambut kamu kayaknya harus dilepas deh. Iya. Sini aku lepas. Kacamatanya sama rambut palsunya. Sini. Bentar ya, awas. Ini kan kelihatan cantik. Lega banget. Aku tiap hari ketemu kamu happy banget. Emang iya? Iya dong, emang kamu enggak? Iya dong. Kamu tuh
cantik banget. Makasih sayang. Jadi perempuan yang aku lihat tuh Tante Anggi. Jadi sekarang kamu mau makan apa? Aku lapar sih. Mau makan apa ya? Aku ada tempat. Ya udah sekarang kita siap-siap ya. Ayo. Ternyata emang mereka udah ngerencanain semua ini. Ayo. Ini kesempatan aku buat cari bukti kelicikan mereka. Aku yakin Om Leon nyembunyiin sesuatu di sini. Mamaku kok bisa ada di sini sih? Pokoknya kamu tuh tenang aja. Aku akan segera menyingkirkan mereka. Jadi kamu tenang aja, oke? Kamu ngapain di sini? Kenapa? Kamu kok kayak kelihatan kaget gitu? Aku nggak boleh sih. Enggak, maksud aku kalau emang kamu mau kesini ya kamu harus ngomong sama aku. Jadi aku bisa siapin semua meeting ini. Ini Sarah, dia adalah buyer untuk produk yang kamu produksi. Saya Sarah. Oh ya, Sarah nama Iya. kamu? Aku kenal dia. Kamu jangan mikir aku butuh ya. Sayang, ini beneran Sarah loh. Aku nggak bohong. Enggak, kamu Anggi. Aku tahu. Anggi siapa ya? Saya nggak kenal sama Anggi. Oh iya, kamu nggak kenal sama Anggi? Kamu lihat foto itu, nanti kamu akan kenal sama Anggi. Iya, pengiriman yang kemarin udah semuanya kan? Tapi supply barangnya aman kan? Ya saya nggak mau kayak kemarin lagi loh. Erin, ini beneran suara kamu. Kamu bisa ngomong sekarang? Kamu bisa dengar suara Mama? Bisa, Ma. Serius? Alhamdulillah, ya Allah. Aduh, Mama senang. Mama bahagia sekali, Nak. Oh, Erin. Mama, sebenarnya aku udah bisa dengar dari lama, Ma. Tapi aku pura-pura dan hari ini aku berusaha sekuat tenaga buat ngasih tahu Mama semua kebenarannya. Mama nggak ngerti maksud kamu apa? Ini soal Om Leon, Ma. Mohon sama Allah percaya sama aku ya. Om Leon, apalagi? Lihat ya, Ma. Masih kalian mau ngelak? Iya. Dengerin aku. Jangan sentuh aku. Ini kamu cuma salah paham aja loh. Aduh, udah deh. Tadi semua kebusukan kalian. Kamu bisa ngomong? Bukan cuma bisa ngomong. Selama ini aku bisa dengar dan aku bisa lihat semua kejijian yang udah kalian lakuin. Oh, dan satu lagi. Aku juga tahu kok. Selama ini yang udah bikin aku kecelakaan tuh Om Leon kan? Dan yang udah ngikutin aku dari kemarin juga Om Leon. Erin, dengar. Om sama sekali nggak ngerti loh ya. Dan itu bukan Om. Om nggak tahu apa-apa. Terus ini buktinya apa? Aku nemuin ini semua di kamar Mama di koper Om. Mau alasan apa lagi? Saya udah laporin kalian ke polisi ya. Lari! Erin! Dia di tempat. Itu yang kami kantor polisi. Halo, saya akan menyakiti Erin. Erin!
Pemirsa, di dalam sedang berlangsung pengadilan yang menangani kasus penipuan yang dilakukan oleh Leon dan Anggi terhadap pengusaha kosmetik Ana Anita sudah masuk ke pengadilan. Kasus tentang tabrakan anak dari Ana Anita yang bernama Erin Amalia dilakukan oleh Leon, suami. Sejauh ini informasi yang kami dapatkan bahwa Ana Anita menggugat pisah Leon atas semua kasus itu. Akhirnya mereka semua menerima hukuman yang pantas atas perlakuan mereka. Ya, semua mama yang salah. Harusnya dari awal mama percaya sama omongan kamu. Gak apa-apa, Mama. Yang penting kan sekarang semuanya udah kebongkar. Mama janji sama kalian. Mama akan jaga kalian. Mama akan fokus sama buah hati mama. Dan semoga mama nggak terjebak pada kesalahan yang sama. Bucin pada laki-laki yang salah. Aku sama Kak Erin bakal selalu jagain Mama. Betul. Pokoknya aku sama Cinta janji. Kita bakal selalu ngejagain dan melindungi Mama. Ya dong.